apa, keuntungannya gimana. Di sini kan kita menghadapi peserta didik yang kebanyakan masih dalam tahap remaja, jadi kita cara motivasinya juga mengikuti apa itu dengan tren di kalangan remaja juga. Itu kita tekankan apa yang sedang diperlukan, apa yang dibutuhkan, dan kita gabungkan dengan cara pembelajaran kita. Misal contoh, anak-anak muda zaman sekarang kan masih sering dengan sosmed ya, masih kekinian lah, entah apa, kita juga bisa menerapkan cara belajar yang seperti itu. Misal tugasnya kita upload via WA atau via Instagram, bahkan tugas-tugas seperti ini juga nanti bisa diupload di Instagram, sehingga mereka tidak langsung akan termotivasi untuk memenuhi tugas yang cara pemenuhan tugasnya itu sudah disesuaikan dengan masa kini, dengan kebutuhan dan maupun kehitsan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kepada guru, seperti yang sering terjadi sekarang ini kan guru dalam metode pembelajaran itu menggunakan metode ceramah ya. Jadi guru tuh segala sesuatunya tuh berpusat kepada guru. Nah, yang saya inginkan jika saya jadi guru itu dengan metode misalkan ya diskusi. Jadi dengan diskusi itu kan membuat siswa menjadi aktif, atau misalkan sharing. Dengan sharing itu kan dapat mengembangkan perasaan positif siswa. Jadi siswa itu bebas untuk mengungkapkan pendapat-pendapatnya atau apa yang dia ingin kemukakan di depan kelas. Kemudian misalkan ada lagi mencari materi sendiri. Jadi guru itu hanya memberi umpan-umpan tentang materi yang akan diajarkan dengan siswa untuk mengembangkannya sendiri. Itu mungkin. Menurut saya, ketika saya kelak menjadi guru, saya akan menerapkan teori humanistik. Karena apa? Karena humanistik itu mengutamakan proses daripada hasil. Saya akan lebih menghargai proses belajar siswa daripada hasil yang mereka dapatkan. Jika hasilnya memuaskan tapi prosesnya itu dengan cara yang tidak baik, misalnya mencontek ini dan itu, saya tidak akan memberikan dia penghargaan. Tapi jika hasilnya lebih rendah tapi prosesnya itu baik dan lebih baik daripada yang menghasilkan nilai tinggi, saya akan lebih menghargai prosesnya yang mendapatkan nilai yang rendah itu. Menurut saya, kalau suatu saat nanti saya jadi guru, saya setuju dengan teori belajar humanistik, karena teori belajar humanistik itu tidak memaksakan siswa untuk misalnya paham suatu materi. Kalau misalnya siswa itu memang punya kemampuan yang kurang untuk memahami materi tersebut, kan nggak mungkin kita jadi guru juga harus memaksakan. Itu pasti juga malah bisa membuat siswa itu malah merasa tertekan juga kan. Jadi saya setuju aja kalau misalnya teori humanistik itu dipakai, karena lebih membuat siswa lebih kreatif. Jadi siswa itu tidak hanya fokus pada pelajaran-pelajaran yang diterima dari guru, dia bisa aja belajar dari tempat lain, belajar dari hal-hal lain, tapi masih bersangkutan sama materi yang diberikan oleh guru. Terus juga tidak membuat siswa tertekan. Ya setuju aja sih kalau misalnya suatu saat nanti saya jadi guru, saya bisa menerapkan teori humanistik tersebut pada siswa. Saya harap malah saya harap itu siswa lebih senang dengan pelajaran yang saya berikan tanpa mereka harus tertekan. Jadi mungkin ya, untuk teori humanistik saya yes. Ya, baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik itu seperti yang kita ketahui ya, bahwa itu merupakan sebuah teori pembelajaran, di mana teori humanistik itu muncul ketika teori sebelum humanistik itu, yaitu teori kognitif dan teori behavioristik itu diadakan, ternyata tidak memuaskan. Kalau menurut saya mengenai teori humanistik itu pantas atau tidaknya ketika diterapkan dalam sebuah proses pembelajaran itu jelas pantas. Karena apa? Karena saya sudah jelaskan tadi, karena di teori humanistik itu seseorang itu tidak dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu, tetapi seseorang itu dalam mengembangkan dirinya itu menggunakan suatu potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi tidak merasa tertekan, terpaksa atau terdesak begitu ya. Jadi dia lebih konsentrasi terhadap potensi yang dimilikinya.
penerapan teori belajar humanistik di sekolah itu bagaimana? Ya, di sini saya mengambil dari pendapat yang dikemukakan oleh M. Amin dan kawan-kawan dalam mengungkapkan bahwa psikologi humanistik dapat diajukan dengan beberapa pendekatan. Di mana pendekatannya yang satu itu ada self-esteem approach, di mana pendekatan itu bahwa pendekatan itu lebih menginginkan untuk mengembangkan suatu kepercayaan diri pada si siswa tersebut. Dalam hal tersebut kita dapat memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa tersebut. Pertanyaannya itu seperti contohnya begini. Menurut kalian setelah kita pelajari beberapa bab yang telah kita pelajari itu, mana sih bab yang paling kalian merasakan puas dengan bab itu? Begitu kan. Otomatis dengan begitu si siswa itu disuruh atau diharapkan membentuk suatu persepsi yang menambah suatu kepercayaan diri pada si siswa tersebut. Lalu yang kedua itu ada pendekatan creativity approach, di mana pendekatan itu untuk mengembangkan suatu kreativitas si siswa. Dalam pendekatan ini kita dapat memberikan suatu problema, di mana masalah atau problema dan ide, di mana si siswa itu memecahkan suatu masalah itu dengan ide-ide yang ada, begitu. Otomatis kan siswa itu disuruh untuk kreatif, untuk mencari ide bagaimana sih memecahkan sebuah masalah tersebut. Lalu yang ketiga ada pendekatan value clarification and moral development approach, di mana mengembangkan potensi yang digunakan untuk menentukan nilai-nilai mereka sendiri. Secara teknis memang guru yang memberikan suatu problema tersebut. Namun siswa dianggap untuk mengidentifikasikan nilai-nilai yang menurutnya pantas untuk memecahkan sebuah problema yang telah diberikan oleh guru tersebut. Lalu yang terakhir itu ada multiple talent approach, di mana di situ pendekatan itu dituntut untuk mengembangkan suatu bakat dari siswa itu tersendiri. Di sini guru dapat menawarkan kepada siswa seperti ini. Siapa yang dapat menari Bali nanti akan tampil mewakili sekolah dalam lomba tingkat sekolah, begitu ya. Di sini kan pendekatan sini kan untuk mengembangkan suatu bakat. Setelah guru bertanya siapa sih siswa yang bisa menari Bali, nanti ketika ada siswa yang bisa menari Bali, otomatis siswa itu akan diajukan untuk mengikuti sebuah lomba yang menginginkan yang lomba-lomba nari Bali tersebut. Otomatis itu siswa dituntut untuk mengembangkan bakatnya, yaitu bakatnya lebih khususnya dalam bakat menari. Bisa juga dalam bakat-bakat lainnya seperti bakat menulis karya tulis ilmiah dan bakat menyanyi dan bakat yang lainnya bisa saja.